Halo teman-teman, hari ini kita bakal bahas lagi sebuah kisah yang mungkin udah nggak asing lagi buat kita, yaitu kisah kejatuhan manusia. Tapi gimana kalau kita lihat cerita ini dari kacamata yang sedikit berbeda? Untuk menemukan sebuah pesan harapan yang luar biasa yang ternyata tersembunyi persis di dalamnya. Pernah nggak sih kita lihat sekeliling dan ngerasa, kok dunia ini kayaknya ada yang salah ya? Rasanya retak gitu. Kita lihat di mana-mana, ada rasa malu, saling nyalahin, konflik yang sepertinya nggak ada habisnya. Nah, perasaan nggak beres ini tuh ternyata bukan hal baru kok. Akarnya jauh lebih dalam dari yang kita bayangkan. Oke, yuk kita coba telusuri. Untuk ngerti kenapa dunia ini bisa retak, kita harus balik ke titik nol, benar-benar ke awal mula kisah manusia, ke sebuah taman di permulaan waktu. Buat lihat gimana sih keretakan pertama itu bisa terjadi. Ceritanya kan dimulai dari godaan si ular ya. Dia ini pinter banget menabur keraguan soal apa yang Tuhan bilang. Tapi, ini poin yang penting banget. Masalah utamanya itu sebetulnya bukan soal makan buahnya loh. Dosa intinya itu adalah penyalahgunaan kehendak bebas. Sebuah pilihan sombong buat bilang, aku nggak butuh aturan Tuhan. Aku bisa jadi Tuhan buat diriku sendiri, nentuin mana yang baik dan jahat. Nah, satu tindakan nggak taat ini efeknya kayak domino, luar biasa dahsyat. Satu jatuh, semua ikut jatuh. Dan yang hancur itu bukan cuma satu hal, tapi 4 hubungan paling dasar yang jadi pondasi hidup manusia. Coba kita urutkan ya. Pertama, hubungan sama diri sendiri langsung retak. Kepolosan mereka hilang, diganti rasa malu. Terus, rasa malu ini bikin mereka takut kan? Nah, takut ini yang meretakkan hubungan mereka sama Tuhan. Makanya mereka ngumpet. Dari rasa takut muncul apa? Saling tuding. Adam nyalain Hawa, Hawa nyalain ular. Rusak deh hubungan antar sesama. Dan akhirnya, bahkan hubungan manusia dengan alam semesta pun ikut hancur. Dan ya, tentu saja setiap pilihan ada konsekuensinya. Tuhan dalam keadilannya menetapkan akibatnya. Rasa sakit, kerja keras, kematian, dan puncaknya mereka diusir dari Taman Eden. Bayangin deh, momen itu pasti rasanya benar-benar kayak akhir dari dunia. Tapi di sini nih bagian yang luar biasanya. Justru di tengah momen paling kelam, di tengah vonis hukuman yang berat itu, Tuhan menanamkan sebuah benih. Benih harapan. Sebuah janji kecil yang ternyata bakal mengubah seluruh alur sejarah manusia. Harapan ini ada di mana? Unik banget. Harapan itu justru tersembunyi di dalam kalimat kutukan yang Tuhan tujukan buat si ular. Ini nunjukin sesuatu yang keren banget. Bahkan saat Tuhan menghakimi, rahmatnya itu udah bekerja. Coba kita dengarkan baik-baik ayat ini ya. Ini bukan cuma sekedar kutukan biasa buat si ular. Ini adalah sebuah nubuat. Sebuah janji tentang pertempuran besar di masa depan. Dikatakan akan ada keturunan dari si perempuan yang bakal kasih pukulan mematikan, meremukkan kepala si ular, walaupun keturunan itu sendiri bakal terluka. Tumitnya diremukan. Nah, janji yang super penting ini punya nama teologisnya sendiri. Dan ini bukan sekedar istilah, ini adalah fondasi, dasar dari seluruh cerita penebusan yang akan kita temukan di seluruh Alkitab. Namanya adalah Proto-Evangelium. Keren ya, asalnya dari bahasa Latin. Proto itu artinya pertama, dan Evangelium itu artinya Injil atau kabar gembira. Jadi, inilah dia, Injil yang pertama, kabar gembira pertama. Coba bayangin, di momen paling gelap dalam sejarah manusia, Tuhan justru sudah mengumumkan rencana penyelamatannya. Terus gimana janji ini terwujud? Dalam teologi Katolik, ada sebuah pandangan paralel yang indah banget. Kalau ketidaktaatan Adam dan Hawa yang pertama membawa dosa ke dunia, maka ketaatan Adam yang baru, yaitu Yesus Kristus, dan Hawa yang baru, yaitu Bunda Maria yang melahirkannya, justru membawa keselamatan. Ketaatan mereka inilah yang pada akhirnya menghancurkan kuasa dosa dan si jahat. Oke, ini kan cerita ribuan tahun lalu. Terus apa hubungannya sama kita sekarang? Gimana janji kuno ini bisa jadi harapan buat kita yang hidup di dunia yang, ya masih terasa retak ini? Tapi tunggu dulu, ada satu detail kecil lagi yang sering kita lewatkan tapi maknanya dalam banget. Sebelum Adam dan Hawa diusir, Tuhan sendiri loh yang membuatkan mereka pakaian dari kulit binatang. Ini bukan sekedar pakaian, ini adalah tindakan belas kasihan yang konkret. Sebuah simbol kalau Tuhan itu nggak pernah ninggalin mereka sepenuhnya. Dia menutupi rasa malu mereka. Jadi apa inti dari semua ini? Ini dia, harapan itu bukan tambahan di belakang. Harapan lahir di saat yang sama dengan kejatuhan. Rencana Tuhan untuk menyelamatkan kita itu bukan rencana B, itu sudah jadi rencana A dari awal. Jadi cerita tentang kejatuhan manusia itu gak akan lengkap tanpa cerita tentang janji penebusan pertama ini.
Nah, ini membawa kita ke pertanyaan terakhir buat kita renungkan bareng-bareng. Kalau Tuhan menanamkan janji harapan terbesarnya justru di tengah kehancuran dan keputusasaan, di mana ya kita bisa menemukan benih-benih harapannya tumbuh hari ini, di tengah keretakan hidup kita masing-masing, dan di dunia kita sekarang?